Kembali lagi bersama saya Hanif Nurrohmah, salah satu host di podcast Inspirasi Desa. Dari desa untuk Indonesia. Kemarin kan ada webinar nih antara GCD sama salah satu ustadz di desa kita, Desa Giroto. Nah, kita itu mengadakan webinar online tentang menghafal Al-Quran nih guys. Daripada kita kepo nih sama ustadznya, kita langsung datengin ustadznya yang mengisi di acara webinar tersebut. Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di pondok pesantren tahfidzul. Cuma ngajar tahfidz aja. Soalnya guys, Ustadz ini tuh sibuk banget. Jadi kita pas mau membuat jadwal untuk bikin podcast ini susah ya Ustadz ya. Ya kalau Ramadan ini kan Full biasa ada ya? jadwal imam sama kajian-kajian sore seperti itu biasanya. Dan ini kan karena spesial juga edisi Ramadan kan Ustadz. Jadi kita membuat tema ini untuk lebih ke tips bagaimana sih cara konsisten dalam belajar lebih dalam lagi Al-Quran gitu Ustadz. Tapi sebelum itu nih kan kemarin salah ya kan aku juga lihat ngikutin Instagramnya Ustadz Latif ini kan, scroll kan dulu itu pernah belajar juga ya di Mesir. Iya pernah. Nah itu gimana sih Ustadz kok bisa seorang, kita kan ya dari desa ya Ustadz, kok bisa ke Mesir gitu dalam rangka belajar ya? Iya. Gitu gimana ceritanya? Yang pertama itu memang karena karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bisa belajar di sana. Kemudian salah satu faktornya kenapa saya bisa belajar di sana adalah saya belajar di pondok pesantren. Pondok pesantren setelah lulus dari SMA. Namanya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Abi Umi. Di sana mengikuti program tahfidz selama 2 tahun. Kemudian pengabdian selama 1 tahun. Nah di masa-masa belajar itu, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Masya Allah. Salah satu keunikan di pondok saya itu adalah ketika santri menyelesaikan hafalan 30 juz, dia harus mengujikan hafalannya 30 juz itu dalam sekali duduk, sekali kesempatan. Wow. Gitu. Jadi akhirnya saya bisa menghadapi ujian itu. Kemudian beberapa pekan setelahnya itu pondok ada program mendatangkan syekh dari Mesir. Jadi mendatangkan guru dari Mesir. Kenapa kok yang dipilih guru dari Mesir? Karena Mesir ini adalah pusatnya belajar Al-Quran. Ya, jadi sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa Al-Quran ini diturunkan di Hijaz. Hijaz itu Mekah dan Madinah. Wa quri'a fi Misr, tapi dipelajari di Mesir, dibacakan di Mesir. Saking banyaknya guru Al-Quran di sana. Jadi orang-orang misalkan ada syekh dari Libya, dari Turki, bahkan dari Mekah pun ketika ditanya belajarnya di mana? Rata-rata di Mesir. Malah di Mesir ya? Rata-rata di Mesir. Kemudian wa kutiba fi Turki, dan ditulis di Turki. Al-Quran yang sekarang kita baca itu rata-rata penulisnya atau istilah bahasa Arabnya itu khotnya, kaligrafinya itu dari Turki. Ya, jadi itu kenapa kemudian yang didatangkan ke pondok itu syekh dari Mesir. Alhamdulillah beberapa santri dan juga ustadz-ustadzahnya itu ikut program itu untuk belajar kepada beliau, kemudian menyetorkan hafalan kepada beliau. Waktu itu ada sekitar 10 orang yang kemudian belajar dengan beliau. Namanya Syekh Ahmad Muhammad Mansur. Gitu. Karena waktunya itu sangat sedikit, ya, waktunya sangat singkat, beliau hanya bisa sekitar 12 hari di sana. Akhirnya tidak semua orang bisa menyelesaikan, diseleksi lagi. Dari 10 itu diambil 4 orang. Agar maksudnya bisa maksimal gitu. Jadi cuma 4 ya? Iya, cuma 4 orang. Qadarullah karena saya habis ujian tadi, jadi hafalannya masih anget kalau bahasanya itu. Masih anget, terpilih untuk ikut ke dari 4 orang itu dan alhamdulillah bisa selesai. Waktu itu tahun sekitar
2019. 2 tahun yang lalu ya. Iya, 2 tahun yang lalu. Setelah itu kan ada pandemi, ya. Setelah itu ada pandemi, kemudian pondok belum bisa lagi mendatangkan beliau. Kemudian di tahun 2020 akhir 2020. itu ada rencana lagi, ya, ada rencana lagi untuk mendatangkan beliau. Nah, saya itu dipilih untuk kalau kita mau ngundang lagi kan kalau lewat WA kan nggak enak, apalagi Iya. sudah sekelas beliau ya, Syekh. Apalagi beda negara juga Ya, ya. beda negara masa cuma di WA gitu. Waduh. Minta dijemput ya Mas. Akhirnya kita diminta datang ke sana untuk mengundang. Niat awalnya itu hanya mengundang saja gitu. Terus setelah dipikir-pikir dengan uang yang puluhan juta, kok kalau cuma mengundang saja itu ya eman-eman uangnya Iya, gitu. udah sampai sana Udah gitu sampai ya. Mesir gitu. Akhirnya ya udah sekalian belajar. Sekalian belajar di sana. Waktu itu sekitar 2 bulan gitu. Ya setoran ke rumah beliau, kemudian ke tempat-tempat yang dimana beliau ngajar. Jadi kita mendatangi itu. Itu apa namanya cerita kenapa saya bisa ke Mesir seperti itu. Kalau boleh tahu ya Mas, ini kok bisa yang dipilih itu Mas Latif dan kalau boleh tahu juga itu biayanya pure dari mana? Dari pondok, semuanya dari Semuanya pondok. dari pondok? Iya, bahkan kayak uang saku, tiket pesawat dan sebagainya. Terus rumah yang saya tempati di sana itu semuanya dibiayai dari pondok, alhamdulillah. 2 bulan ya. Iya, 2 bulan. Aslinya niatnya itu cuma sekedar mengundang buat ke Iya, Indonesia lagi. awalnya cuma mengundang. Tapi wah ternyata alhamdulillah sekalian belajar lagi di Iya, sana. sekalian belajar. Ya. Sama teman satu lagi. Oh, Karena jujur saja ini mungkin yang banyak belum tahu ya. Secara bahasa sebenarnya saya sendiri masih belum terlalu lancar untuk bahasa Arab gitu. Nah, teman saya ini yang banyak membantu saya malah ketika di sana yang kemudian kadang ada orang ngomong gitu belum terlalu paham gitu. Beliau kemudian yang menjelaskan seperti itu. gitu. Nah, selama di Mesir itu ada cerita unik apa sih Mas yang bisa diambil dan bisa di-sharing juga sama teman-teman Iya. inspirasi? Ada banyak ya sebenarnya ketika saya di sana. Mungkin yang pertama Mesir itu atau Kairo tepatnya, Kairo yang saya tempati itu kan untuk madhab fikihnya itu Maliki. Ya, kalau kita di Indonesia itu kan madhab Syafi'i ya, Iya, rata-rata Syafi'i. madhab Syafi'i, pengikutnya Imam Syafi'i. Kalau di Kairo itu Maliki. Nah, salah satu pendapat di madhab tersebut adalah air liur anjing itu tidak najis. Ya, air liur anjing tidak najis. Akhirnya di sana itu banyak sekali anjing, banyak sekali. Jadi hampir di setiap sudut di apa namanya distrik ya kalau namanya di sana itu pasti ada. Ya, kalau di sini bahkan kayak ayam lah, kalau di desa itu kayak ayam. Jadi setiap hari ketemu gitu. Awal-awal pas ke sana itu ya Culture shock gitu ya, Mas ya. takut gitu. Ini kok malah banyak anjing di sini Secara gitu. itu kayak negara yang lebih ke Islam banget gitu, tapi kok meliharanya gitu. Ya. Dan itu liar gitu, liar dan ya Ngeri kotor juga lah. sih. Iya. Kayak gitu. Makanya pernah ada cerita itu mahasiswa yang dia mungkin ketika di Indo itu bukan tipe yang fighting, bukan tipe yang pejuang gitu ya. Kesana kaget loh, ini kok banyak anjing. Pulang lagi dia. Pulang Karena ya. saking takutnya gitu ya. Karena memang benar-benar setiap sudut itu ada anjing di sana. Ngeri Ya. juga sih. Itu yang salah satu yang unik ya di sana itu. Kemudian yang lain misalnya masalah, karena kan kebanyakan itu menggunakan bis sama kayak mikrolet gitu ya. Kalau untuk motor itu jarang. Motor itu jarang. Ya ada tapi tidak sebagaimana di Indonesia ya. Di sana kebanyakan pakai bis ya. Setiap hari kita menggunakan itu. Dan supirnya itu ugal-ugalan gitu di sana. Loh kok bisa? Iya. Sopir di Mesir loh. Iya, supirnya ugal-ugalan. Tak kira cuma di di beberapa tempat di Indonesia Iya. sih Mas. Walaupun nggak ya, semuanya. Iya. walaupun yang didengarkan di situ adalah murotal gitu. Jadi memang kebanyakan kayak gitu, kayak toko-toko, kemudian bis atau di sana ada bajai juga. Namanya tuk-tuk namanya. Lucu itu banget. namanya Tuk-tuk tuk-tuk. ya. Itu apa namanya yang diperdengarkan rata-rata murotal. Kayak di pasar itu dengerinnya murotal. Tapi ya itu kebanyakan supirnya itu ugal-ugalan.
Makanya di Kok Mesir aneh itu ya? apa namanya, setiap kita melihat mobil atau bis ya atau alat transportasi di sana, kebanyakan kayak sudah rusak gitu, kayak lecet-lecet. Karena saking seringnya terjadi apa namanya, tabrakan. Wah, wah, Ya, wah, wah, saking wah. sering. For your information guys nih. Aduh. Kalau lihat apa namanya mobil itu banyak di belakangnya itu sudah, kalau bahasa Jawanya itu sudah tekok gitu-gitu. Itu. Nah satu ketika saya pernah gitu jalan-jalan ya, karena waktu itu lagi libur belajarnya, jalan-jalan ke kota Giza namanya. Kalau saya kan tempatnya di Kairo, Giza. Giza itu yang ada piramidnya itu. Yang ada piramid iya yang sih. kuburannya para raja Mesir atau Fir'aun Firaun lah. juga di situ ya Mas? Di situ. Datang ke sana, kan jauh ya, sekitar 2 jam atau 2,5 jam lah dari Kairo itu. Dan kita hanya modal Google Map. Ya. Alhamdulillah ketika berangkat itu bisa sampai dengan selamat gitu, tidak apa namanya salah jalan atau tersesat gitu. Tapi ketika pulang kan malam-malam gitu, ternyata cari bis susah dari Giza ke tempat saya itu namanya Kairo atau kecamatannya itu Madinatun Nasr namanya. Oh ada kecamatan juga Ada. ya. Kalau distriknya atau kelurahannya itu Hayul Ashir atau daerah 10. Jadi pakainya angka. Ya, pakainya angka daerah 10. Itu susah cari bis. Ya. Akhirnya ngasal gitu naik bis, ternyata salah jurusan. Salah jurusan. Ya ampun. Di negara orang salah Iya, jurusan ya. Aduh. salah jurusan. Tapi udah terlanjur naik dan dikasih tahu kalau ini salah jurusan gitu Yang sama ngasih tahu itu siapa itu Mas? penumpang yang lain. Maksudnya kita juga nanya-nanya gitu, ini bener nggak ke arah Madinatun Nasr gitu. Oh gitu. Mm-mm. Kemudian setelah tahu kan kita panik ya malam-malam, ya sekitar hampir jam 11-an itu. Masya Allah. Cuma berdua dan jauh banget dari rumah dan tidak ada orang Indo. Biasanya kan kalau di tempat Kairo itu kan banyak orang Indonesia. Di situ tidak ada sama sekali. Waduh. Kita panik. Kita akhirnya ngomong ke kerneknya atau kernetnya itu bilang turun gitu. Ala gambiyasto pakai bahasa Amiyah. Bukan bahasa Arab ya itu Mas? Bahasa Arab tapi yang gaul. Oh kayak di Inggris tuh slang gitu ya Iya, semacamnya bahasa kayak gitu Jaksel ya. lah gitu ya. Oh ya, Bahasa anak Jaksel, pasaran tahu ya. gitu. terus. Turun gitu. Nggak mau turun, bisnya itu tetap melaju gitu. Ini kalau kita terus melaju nanti sampai mana nggak tahu, tersesat kita kan. Akhirnya kita putuskan itu melompat dari bis. Astagfirullah. Melompat dari bis dan Guys, jangan ditiruin itu. ya, karena ya resiko kan Iya, daripada iya. tersesat Iya kemana. bener-bener sih. Tapi aman ya Mas ya? Ya jatuh, Iya, ya maksudnya lecet-lecet lah. lecet-lecet Iya, gitu, aduh. alhamdulillah nggak sampai patah dan sebagainya. Astagfirullah, ngeri. Karena lebih beresiko kalau malam-malam di kota orang dan tidak ada orang Indo di situ. Karena di sana itu, apalagi kan waktu itu musim dingin ya. Musim dingin itu kejahatan tambah, istilahnya tambah ngeri di sana itu. Nah, Cara di Mesir masih di kayak gitu iya, ya Mas? karena banyak orang pendatang ilegal dari Afrika, dari Somalia, Nigeria gitu-gitu. Dan itu ilegal juga sih, gitu. iya. Kalau malam kan orang pada kedinginan istilahnya, pada di rumah rata-rata. Dan rawan terjadi kayak gitu. Jadi kita lebih takut untuk itu daripada jatuh, lebih memilih jatuh. Dan itu jatuhnya di jalan aspal gitu? Iya, di aspal, di aspal. Astagfirullah. Iya. Duh ngeri banget sih. Mm-mm. Terus nih Mas, kan udah nih selama di sana 2 bulan. Iya. Hal apa yang Mas Latif dapat dan pingin disampaikan di saudara atau teman-teman di Indonesia? Kira-kira apa? Yang jelas ketika saya di Mesir itu Masya Allah ya, kita alhamdulillah dipertemukan dengan berbagai umat Islam di berbagai negara. Salah satunya misalkan ketika saya di tempat setoran hafalan itu dengan syekh saya itu, saya kaget juga itu ketika ngobrol, kamu dari mana? Ternyata dari Amerika. Ya. Wow. Orang Amerika bisa hafal Al-Qur'an gitu yang mungkin basicnya saja bukan Quran ya di sana, tapi beliau hafal Al-Qur'an gitu. Terus kalah nih. ada yang dari Uzbekistan gitu. Jadi dari berbagai, ada yang dari Thailand, ya. Ada yang dari Thailand juga ada. Dan mereka itu bisa menghafal Al-Qur'an gitu, yang secara notabennya itu, secara lisannya atau bahasanya itu susah untuk melafalkan huruf-huruf Arab. Lebih mending orang Indonesia ya Mas Iya, ya? kita kan maksudnya dari kecil ya sudah ada TPA, sudah ada
lembaga-lembaga Al-Quran gitu, kita itu lebih bisa gitu, lebih bisa untuk mempelajari Al-Quran lebih dalam. Lebih ada banyak peluangnya gitu Iya, ya. lebih banyak peluangnya, banyak pesantren, banyak taman pendidikan Al-Quran gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang kita kalau bermimpi itu takut gitu. Kita kalau bermimpi itu apa mungkin saya bisa seperti itu, apalagi sampai ke luar negeri gitu ya. Walaupun orang desa ya, kebanyakan masih takut kita itu. Nah, nasihat saya atau saran saya jangan takut, jangan pernah takut untuk bermimpi atau bercita-cita. Saya di antara sebabnya juga ke sana karena di tahun 2019 itu saya juga nulis itu. Biasanya kan kalau saya punya cita-cita nulis dulu. Misalkan pengen ke Mesir. Di list gitu ya? Iya, bahkan untuk hal yang sangat sederhana aja saya tulis, misalkan naik Gunung Lawu misalnya, itu saya tulis biasanya seperti itu. Jadi walaupun kita katakanlah tidak mampu atau orang desa, tapi kalau keinginan kita itu kuat, ya insya Allah bisa. Bahkan itu ada hadisnya. Ya ada hadisnya, kata Rasulullah itu, intas dukillah yasduka. Kalau kamu itu jujur, kalau kamu itu tulus cita-citanya, pasti akan Allah kabulkan. Pasti akan Allah yang menyelesaikan proses akhirnya gitu. Ada lagi hadis yang lain dari Rasulullah juga, i'malu, ya, beramallah, berkaryalah, bekerjalah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Pokoknya kita itu disuruh gerak aja, ya, karena setiap orang itu akan dimudahkan menuju takdirnya. Ya, itu. Jadi tetap semangat gitu. Kalau punya cita-cita, insya Allah akan Allah kabulkan. Intinya tadi tuh jangan pernah takut bermimpi ya. Iya, Dan jangan pernah takut apapun bermimpi. yang kita lakuin itu harus tulus ya guys. Karena pasti Allah bakal ngebantu buat sampai ke hasil akhirnya. Oh ya, ini kan dari tadi kita bahas tentang Al-Quran gitu ya Mas Latif ya. Gimana sih Mas kok perjalanan dari kecil sampai sekarang bisa menyelesaikan atau hatam Al-Quran gitu gimana sih? Ceritanya itu dari sejarahnya dari SD atau SMP gitu. Saya dulu SD atau MI ya, di MI Muhammadiyah Giriroto, di depan rumah sendiri sekolahnya. Depan Deket rumah. banget ya. Kemudian SMP di MTS Gondangrejo, sekarang namanya MTS Karanganyar. Ya, sekarang namanya MTS Karanganyar. Waktu itu belum menghafal Quran ya, kalau menghafal paling ya di TPA, ya juz 30 yang ayat-ayat pendek sama ayat-ayat pilihan gitu. Cuman memang dulu kalau TPA ngadain lomba itu, memang saya yang dipilih gitu untuk lomba. Mungkin itu sudah bakat dari situ juga. Kemudian bapak kan juga guru ngaji lah, guru ngaji yang kemudian setiap hari mengajari. Terus SMK di SMK IT Smart Informatika. Jadi justru jurusan saya itu IT gitu. Bisa gitu ya. Iya, TKJ. IT tapi lebih yang gimana sih Mas kok bisa sampai maksudnya lebih mendalami Al-Qur'annya gitu loh. Kok bisa? Karena di SMK saya itu kan ada asrama ya, dan di sana ada program untuk menghafal. Ya. Saya kemudian menghafal, ya ada salah satu temen lah ya, bestie lah kalau bahasa sekarang itu yang ngajak itu ya untuk menghafal. Ya kita bahkan dulu pernah kayak taruhan siapa yang lebih dulu selesai juz 29 waktu itu, nanti yang ditraktir gitu-gitu. Oh, jadi ada Akhirnya, penyemangatnya ya. Ketagihan menghafal. Terus ngelihat program di asrama itu ya masih muda kan waktu itu ya, masih remaja lah. Ngelihat kayak kurang maksimal gitu kan. Akhirnya keluar dari asrama cari pondok tahfidz. Ya, cari pondok tahfidz waktu itu di Markas Tahfidz Kota Barat. Ya di sebelah Barat, lapangan Kota Barat itu. Jadi setiap pagi, sore, malam saya di situ. Kemudian setelah jam 7 sampai jam 12 itu di SMK. Jadi bentar. Tim kreatif minta tisu dong, ini Mas Latif kayaknya gerah banget ini. Mohon maaf Mas, ini emang tempatnya baru. Ya namanya progres ya. Oke, thank you. Jadi itu bukan program dari SMK-nya ya? Bukan. Itu Mas Latif nyari sendiri? Oh. Nyari sendiri. Saya di situ selama 2 tahun, kan mulainya kelas 2 di situ, kelas 2 SMK. Terus lulus. Pas lulus belum selesai hafalannya. Pernah juga saya dulu ikut di Bandung. Bandung. Jadi kan ada liburan dari sekolah, libur Ramadan gitu.
Saya ikut program menghafal Al-Quran 30 hari 30 juz. Jadi satu hari 1 juz. Ya, tapi hanya kayak scanning gitu dimasukin ke otak gitu, tidak lancar lah bahasanya. Nggak kuat saya tapi, nggak kuat. Karena ya setiap hari gitu, apalagi bulan Ramadan. Iya. Terus ya jauh dari orang tua, terus pengen pulang gitu-gitu. Maklum ya. Iya. dari orang tua ya. Akhirnya nggak selesai, cuma dapat 15 juz. Nah setelah lulus dari SMK kan merasa nanggung gitu, hafalannya belum selesai. Akhirnya masuk di pondok pesantren itu, di pondok pesantren Tahfidzul Quran Abi Umi. Di situ alhamdulillah bisa selesai di semester 3. Di Oh, situ. jadi di Ponpes itu juga ngelanjutin kuliah gitu ya? Kuliah Iya. di mana itu? Kan sekarang sudah kerjasama dengan Institut Mambaul Ulum. Ya. Jadi kalau lulusan Pondok Pesantren Abi Umi itu yang program Ma'had Ahli kan itu programnya 2 tahun, itu dihitung di 2. Nah kerjasama kalau sudah lulus dari situ itu bisa langsung masuk semester 5 di IIM bahasanya. Jadi itu. langsung semester 5 gitu? Iya langsung, Keren. Iya, iya, iya Mas. langsung semester 5. Bentar Mas, tadi kan, maaf ya ini motong dulu. Iya. Yang cerita tadi turun dari bis itu loh, itu kan melompat. Itu Iya. terus gimana itu? Bisa sampai kembali ke base campnya yang di Kairo itu? Iya, akhirnya cari bis lagi, nanya-nanya, lebih sabar lah istilahnya. Kan awalku kan panik gitu ya, awal-awal kan panik ini kok nggak ada bis jurusan sana gitu. Kan namanya Sabi ya, daerah Sabi, habis itu ke Hayul Asid. Biasanya sopir-sopir itu ada isyarat. Kalau daerah Sabi itu gini, ini kan bahasa Arab ya, gini ya. Oh, Bahasa, dua gitu. angka 7 gitu, daerah Sabi itu kan 7 gitu. Oh, iya. Nggak ada yang bilang gini gitu, rata-rata bilangnya gini, terus ada yang bilang gini, Ramsis namanya, daerah Ramsis. Nggak ada yang jurusan saya pulang itu. Akhirnya setelah itu ya nunggu walaupun dalam keadaan kayak gitu ya. Iya, tapi itu lecet-lecet gitu? Iya. Aduh, belajar. ya Ya Allah. biasalah di sini di apa namanya? Di lutut ya? Iya, di Posisinya lutut. itu pas bisnya kenceng nggak Mas itu? Agak kenceng tapi belum kenceng banget. Kalau Iya. kenceng banget mungkin ya parah ya. Aduh, iya Sudah mau kenceng gitu loh, sudah Oh, mau iya, iya, kenceng. iya. Itu kernetnya juga tahu? Pas Tahu. mau turun itu? Tahu, wong kita kan sudah bilang, saya mau turun, saya salah jurusan gitu. Diam aja dia. Kok aneh ya? Enggak tahu ya, mungkin karena orang Indo itu terkenalnya santun dan enggak balas dendam Wah, gitu ya. bener Dimanfaatkan mungkin ya. Ngeri sih. Kayak gitu. Alhamdulillah sampai waktu itu dapat bis, terus bisa sampai ke rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya gitu ya Mas ya. Terus apa namanya? Kan tadi itu habis dari Kairo tetap balik lagi ke pondok nih Mas. Iya, Jadi iya. sekarang kesibukannya ngapain di pondok itu? Sebagai apa? Sebagai ya pengajar tahfidz lah, sebagai kalau bahasa Arabnya itu musyrif. Musyrif tahfidz. Ya setiap pagi dari habis subuh itu menyimak hafalan santri sampai sekitar 6:30. Kemudian nanti duha itu ngajar di kelas. Tapi bukan apa namanya pelajaran umum ya, matematika atau enggak, tapi pelajaran kayak sirah Nabi, kemudian tajwid kayak gitu. Tapi di sana juga ada sekolah formalnya gitu ya Mas? Ada. Ada. Terus ini setelah ini ya Mas, planning ke depannya Mas Adif itu apa? Planning ke depan. Yang pertama, saya ingin ke Mesir lagi nanti insya Allah. Amin, Kalau ada rezeki ya, amin. pengen ke Mesir lagi belajar, menyelesaikan apa yang saya cita-citakan gitu. Jadi kalau di dunia penghafal Al-Quran itu kan ada istilah kiroah sab'ah. Ya, kiroah sab'ah, kiroah 7. Jadi 7 versi bacaan yang berbeda dari berbagai umat Islam di dunia ini. Jadi kalau kita yang kita tahu kan cuma satu versi ya, Iya, satu iya. versi. Jadi ada banyak versinya. Kayak misalkan di salah satunya di Mesir ya, misalkan itu juga ada perbedaan versi. Di Mekah juga ada. Misalkan kalau kita membaca Al-Fatihah ya, misalkan kita membacanya di Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddin. Itu versinya namanya Imam Asim. Imam Asim. Nah, waktu saya ke Mesir itu belajar versi yang lain. Ya, belajar versinya Imam Ibnu Katsir. Itu bacanya bukan Maliki, tapi Maliki Yaumiddin. Mimnya itu pendek. Ya, mimnya itu pendek. Terus yang lain misalnya contoh yang lain di ayat yang akhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu versi Imam Asim.
Kalau Imam Ibnu Katsir beda lagi bacanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kayak gitu. Jadi macam-macam versi dan saya baru dapat itu 2 versi bacaan. Jadi gitu. masih ngejar yang 5 tadi. Iya, itu rencananya ya. pengen menyelesaikan itu. Terus nih Mas, ini kan mumpung spesial Ramadan juga nih. Iya. Banyak teman-teman yang bilang gimana sih caranya biar nggak malas buat menghafal Al-Quran atau apa namanya kayak mengulang gitu loh, murojaah gitu loh Mas. Iya, iya. Itu tipsnya dari Mas Latif sendiri apa itu? Ya, kalau biar kita tidak malas, kemudian biar semangat ya dalam menghafal itu, pertama-tama yang harus kita perbaiki adalah niat kita dulu. Ya, niat kita sebelum menghafal itu untuk apa gitu. Karena kan ada orang, bahkan ini ada hadisnya, ya ada hadisnya dari Rasulullah. Satu saat nanti akan ada penghafal Al-Quran, ahli Quran, yang ketika dihisab itu dia ditanya, kamu untuk apa menjadi seorang qari atau penghafal, pembaca Quran gitu. Kata dia, ini untukmu ya Allah, ini untukmu, niatnya karena Allah gitu. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong, kamu menghafal itu biar riya, biar dikira seorang hafid kayak gitu. Kata Allah, masukkan dia ke neraka. Karena niatnya sudah salah dulu. Padahal hafal Quran itu, tapi niatnya bukan untuk Allah. Jadi pertama-tama yang diperbaiki adalah niatnya terlebih dahulu. Insya Allah kalau niatnya itu tulus, ya tadi kata Rasulullah, intasdukillah yasduka. Kalau kamu jujur niatnya, kalau tulus niatnya karena Allah, pasti Allah akan memudahkan. Itu yang pertama. Niat dulu ya. Kemudian niat. yang kedua apa? Yang kedua adalah minta ridho ke orang tua gitu. Ya, minta pasti ridho ya, ke orang tua, dan orang tua kan juga jadi salah satu alasan kenapa kemudian kita menghafal juga. Kan orang itu kalau pengen membahagiakan orang tua rata-rata dikasih uang, dikasih secara materi harta, gitu ya. secara materi gitu. Padahal orang tua juga butuh kebahagiaan yang hakiki, yang abadi, yaitu kebahagiaan di akhirat. Kan seorang anak, orang tua yang anaknya hafal Quran dan dia mengamalkan isinya, nanti di yaumul qiyamah kan mendapatkan mahkota. Ya, mahkota yang sangat terang. Bahkan kata Rasulullah, dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi buyutid dunya. Cahaya mahkota yang diberikan ke orang tua kita nanti itu lebih terang daripada cahaya matahari yang ada sekarang ini. Masya Allah. Jadi terang sekali, ya. Itu bukti kemuliaan seorang ayah ibu yang anaknya hafid. Kalau orang tuanya aja dapat kemuliaan, apalagi yang menghafal. Kemudian yang ketiga, tipsnya agar kita itu terus semangat kemudian menghafal adalah mencari guru yang tepat. Ya, mencari guru yang tepat. Al-Quran ini adalah ilmu yang tidak bisa dipelajari secara otodidak. Ya, bahkan Rasulullah saja itu harus belajar ke malaikat Jibril. Para sahabat itu belajar ke Rasulullah. Kemudian tabi'in belajar ke sahabat. Para ulama dan kita pun itu kan masih butuh dijelaskan. Kayak waktu kita masih kecil, huruf A itu melafalkannya begini. Jadi dari mulut ke mulut. Kalau kita mencari gurunya itu yang salah, maka hafalan kita juga salah. Berpengaruh ya Mas? Sangat berpengaruh sekali guru yang tepat gitu. Karena kalau kita misalkan mendapatkan guru yang tepat itu, ya termasuk selain kita mendapatkan ilmunya, kita juga mendapatkan nasihat-nasihatnya. Kalau kita sedang futur, kita sedang malas, pasti akan ada fase itu dalam menghafal. Kalau guru kita tepat dan berpengalaman menghadapi murid-murid yang malas atau kemudian futur lagi semangatnya turun gitu, nanti akan tahu cara menghadapinya dan kita bisa semangat terus dan bisa menyelesaikan hafalan gitu. Mungkin itu saja sih tips sederhananya. Kalau secara mendetail nanti mungkin kita belajar di lain waktu lagi. Oke. Jadi tadi yang pertama tadi tipsnya niat dulu ya Mas ya. Ya, niat yang niatnya benar. Terus kemudian yang kedua itu motivasi hafalnya itu apa dan yang terakhir tadi mencari guru yang tepat. Oke Mas Latif. Terus kemarin ini kalau nggak salah Mas Latif ini pengantin baru ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ya Mas Latif, barakallah. Amin, amin. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah Amin dan ya Allah, amin, warahmah. amin ya Rabb. Kalau boleh tahu itu kalau nggak salah ya Mas, aku pernah dengar nih dari orang katanya nggak pakai lama ya, langsung maksudnya kalau dalam istilah kita satset gitu lah. Iya. Sebenarnya belum kenal ya, atau maksudnya belum ada kayak kalau dalam kita kan mesti ada yang namanya penjenjangan gitu. Iya.
Tapi Mas Latif langsung gitu. Sebenarnya bukan belum kenal ya. Jadi Gimana? istri saya itu dulu murid saya di kelas. Oh muridnya. Iya, Oh. jadi saya kan ngajar. Biasanya tuh Saya- dosen sama siswa gitu. Iya. Ini ustadz pondok sama santri. Ya, kan saya Oke, kan oke. kebetulan ustadz yang ya jomblo gitu tapi disuruh ngajar putri. Oh. Ngajar putri. Jadi karena mungkin ada satu pelajaran yang saya harus yang ngajar itu gitu. Iya, iya. Gitu terus Ada dia murid alasannya saya. ya gitu. Iya, jadi Oke. sudah tahu sebenarnya. Cuman ya tidak ada istilahnya komunikasi atau apa. Kemudian setelah itu dia teman ngajar kan lulus dia kan programnya sama kayak saya Mahat Ali. Oh. Terus dia pengabdian, terus ini udah mau selesai pengabdiannya, terus ya saya lamar itu. Masya Allah. Jadi nggak pakai lama-lama gitu ya, Enggak, langsung aja gitu. Berapa ya? Kira-kira 20 hari sekitar kayaknya. Jadi dari pertama 20 bilang hari itu. guys. 20 hari. Itu tim kreatif aja sampai melongo loh Iya. Mas. Cuman 20 hari langsung ya. Iya. Jadi jarak antara lamaran sama pernikahan itu nggak ada sebulan ya? Enggak, kalau hitungannya itu kalau dari lamaran malah cuma 10 hari berarti. Saya kan lamarnya tanggal 17. Yes. Nikahnya Ayo tim kreatif yang jomblo loh ini. nikahnya tanggal 27. Iya. Cuman maksud saya itu prosesnya dari awal kan lewat ustadz gitu. Ustadz saya mau nikah sama dia gitu. Terus dipanggil gitu. Iya, terus. Terus ya kenalan. Waktu itu di salah satu warung makan di Boyolali sana. Ya tanya-tanya gitu. Bukan. Stick Oke. kan biasanya perempuan sukanya stick ya. Yes. Stick. Oh gitu ceritanya. Iya. Oke Mas Latif semoga bahagia selalu ya. Amin, Cepat amin, ya dikaruniai anak juga. Amin, dan amin. sehat-sehat juga sama. Amin, Salamin ya buat Allah. istri ya. Amin. Nah untuk yang the last nih. Pesan dan kesan, pesan aja buat seluruh pemuda di Indonesia terutama khususnya pemuda di Desa Giroto dari Mas Latif itu apa? Untuk semangat meraih mimpi. Gitu. Ya. Pesan saya kepada teman-teman semuanya, seluruh kaum muda, kaum milenial yang sekarang yang sedang menjalani kehidupannya Iya, menjalani yang proses rumit ini, iya, Mas. Oke. yang overthinking, Waduh. anxiety dan sebagainya Yes, itu, benar banget. jangan pernah takut untuk bermimpi. Ya, jangan pernah takut untuk bermimpi. Kalau kita sungguh-sungguh ya mengejar apa yang menjadi impian kita itu pasti akan ada jalannya. Pasti Ya, ya, pasti Mas, ya. Dan saya sangat yakin itu karena sudah menjalaninya gitu. Ya, udah. Dulu ketika di awal mungkin ya diajak teman mosok kowe soh ke Mesir gitu nggak mungkin gitu ya mustahil wong Pasti secara ada ocehan yang pasti ada kayak menjatuhkan gitu. ya. Apalagi kan saya biasanya menulis itu di lemari di pintu kamar gitu. Itu saya tulis. Buat Ya. motivasi. Iya, biasanya di setiap awal tahun itu mungkin 100 target ini ngapain aja gitu. Itu pasti di antara target-target itu pasti ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk nikah ini kan Iya. itu saya tulis juga itu di bulan Februari Maret saya pengen nikah ya Allah gitu saya tulis gitu. Itu tertulis juga? Iya, Bulan tertulis. Februari Iya. 2022. Iya. Wow. Jadi yang penting kalau kita Keren. setelah ditulis diusahakan ya jangan kemudian Cuma nulis doang gitu. terus diupload di Iya. story gitu kayak kemarin kan ada yang viral Iya. Wirda Mansur Iya. yang punya 100 jet tapi harus realistis juga gitu realistis insya Allah akan ada jalannya ketika seseorang misalkan pengen belajar ke luar negeri kalau kualitasnya dia itu memang sudah masuk ke kualifikasi ke luar negeri Allah itu mudah banget nerbangin dia ke sana gitu. Kalau sudah kualitasnya layak. Tapi kalau belum layak dan dia nggak berusaha gitu ya, kemudian nggak mengejar apa yang menjadi impiannya, ya pasti akan di situ-situ aja gitu. Tetap stuck di titik Iya. yang itu gitu ya. Karena sudah ada Rasulullah kan sudah bilang kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu akan dimudahkan menuju takdirnya. Kalau takdirnya satu saat pengen menjadi misalkan presiden gitu ya, pasti jalan-jalan kehidupannya itu akan diarahkan ke sana gitu. Kalau takdirnya pengen jadi penghafal Al-Quran, jalan-jalan kehidupannya itu akan dimudahkan di sana. Kita yang penting ditulis, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang terakhir adalah berusaha. Tetap berusaha, Ya, berusaha. ya. Jadi intinya jangan lupa untuk berusaha, berdoa dan tetap semangat menggapai mimpi dan Iya. jangan takut untuk bermimpi. Oke, terima kasih ya Mas Latif Iya. udah sharing-sharing sama kita di podcast Inspirasi Desa ini. Sampai jumpa ya guys di next episode lagi bersama saya Hanif Nur Roma.
Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.